أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين. وقال رضي الله عنه: فوصلك إليه بما منه إليك، وهو إظهار صفاته عليك، لا بما منك إليه من الاجتهاد في الأعمال. Maka menyampaikan oleh Allah akan engkau ilaihi, kepada Allah. Ditarik kita itu kepada Allah. Allah yang menyampaikan dengan anugerahnya, dengan kasih sayangnya, tanpa tergantung apa-apa dan tanpa tergantung siapa-siapa. Dzalika fadlun minallah. Sesuai dengan ilmu tauhid yang kita kaji, al-jaizu fi haqqihi ta'ala wa fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Allah Ta'ala itu berbuat terserah Allah. Bila Allah berbuat, jadi. Bila Allah tidak berbuat, tidak jadi. Masya Allah kana, wa ma lam yasha lam yakun. Mau ada sebab, mau enggak ada sebab, kalau Allah yang berbuat, jadi. Mau ada suami dan istri, mau enggak ada, kalau Allah mau bikin makhluk, jadi. Allah tidak tergantung sebab. Bukan berarti Allah itu baru kuasa kalau ada suami dan istri, baru bikin anak, bisa, enggak. Walaupun enggak ada suami, enggak ada istri, kalau Allah mau, jadi. Contohnya Nabi Adam alaihissalam, dijadikan oleh Allah, enggak punya ayah, enggak punya ibu. Kun fayakun. Masya Allah kana, wa ma lam yasha lam yakun. Artinya, kalau kita melihat lahirnya seorang bayi, ada suami, ada istri, kita harus kenal sama Allah. Allah nggak berubah. Allah tetap seperti itu. Tetap tidak tergantung siapa-siapa. Allah kalau mau melakukan sesuatu, bila Ia hendak. Jadi jangan tertipu dengan ada suami, ada istri, ada anak, hingga kita terjebak dengan sebuah pendapat kalau ada laki, ada bini, ada harapan ada anak. Itu terjebak. Kita harus kenal sama Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kalau mau, jadi. Itulah Allah. Nah, maka dari karena itu, apabila kita beramal, beribadah kepada Allah, jangan kita berpendapat amalku ini menyampaikan kepada Allah. Kita harus kenal sama Allah. Allah mau beramal kek, mau enggak, manusia kalau dia ingin menyampaikan, jadi. Fawasalaka ilaihi. Tuhan sampaikan kita kepada Allah. Bima minhu, dengan anugerah minhu yang semata-mata datang daripada Allah. Jadi kepada orang yang banyak dosa, jangan merasa dosa itu menghalang sampai kepada Allah. Kalaunya ada pendapat menghalangi sampai kepada Allah, timbul putus asa. Nah, yang dilarang putus asanya.
Jadi orang-orang yang maling, perampok, pelacur, pokoknya kalau ingin dekat dengan Allah, jangan putus asa. Allah menarik seseorang kepadanya walaupun orang itu banyak dosa. Karena Allah menarik tidak terhalang apapun. Jadi apapun nggak bisa menghalangi kepada Allah, apapun nggak bisa mempercepat jalan perbuatan Allah. Allah al-jaizu fi haqqihi ta'ala huwa fi'lu kulli mungkin aw tarkuhu. Allah zahirkan ilaika kepada engkau wa huwa izharu sifatihi alaika, yaitu Tuhan menampakkan, memperlihatkan ke dalam hati kita yang nampak itu sifatihi, sifat-sifat Allah. Kita orang kaya, tapi kita terdinding hingga mengaku diri kaya. Kalau Allah ingin menyampaikan kita, dibukakan itu hati. Yang kaya itu siapa? Kita orang alim. Kita terdinding dengan ilmu, lalu mengaku aku yang alim. Kalau Allah mau bukakan hati kita, Allah akan izharkan, Allah akan perlihatkan yang alim itu siapa. Maka Allah menjohirkan sifatnya, menampakkan akan sifatnya, tidak terkalang dengan dosa. Walaupun orang itu banyak dosa, kalau Allah ingin perlihatkan, kun waliyan, jadilah kamu kekasih aku. Maka inya menyadari namsugih Allah, na'ilin Allah. Oleh karena itu, yang penting wacan kali, wattu guli, wal quwwati, wal himmati, wal jangan munduri. Itu. Asal kencang hati hendak dekat dengan Allah, jangan mundur. Apapun ujiannya, apapun cobaannya, bahwa jangan sampai mundur. Allah udah nampak di depan mata, nampak banget, jelas banget. Orang kaya kenal harus sama Allah, kenapa harus terdinding sama Allah? Orang aneh harus kenal sama Allah. Orang jagal, tahan tembak, tahan timpas, tahan gungkih, harus pahlawan istilahnya, harus kenal sama Allah. Karena yang nampak itu izhar sifat. Tuhan perlihatkan sifat-sifat Allah kepada diri kita. Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Salman Al-Madani radhiyallahu anhu berkata, orang yang ditarik kepada Allah itu ialah dihilangkan rasanya, yaitu dia dihilangkan merasa punya wujud, punya sifat, punya perbuatan. Diganti rasanya itu dengan nggak punya wujud, nggak punya sifat, nggak punya perbuatan. Diganti rasanya itu dengan bahwa yang punya wujud itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang punya sifat itu Allah Ta'ala, yang punya perbuatan itu Allah Ta'ala. Walaupun kata Seseman dia belum dapat itu rasa di ketika dia ngamalkan tarikat samaniyah, pasti ia akan dapatkan rasa itu di akhir umurnya, walaupun ketika sakaratil maut. Itu tarikat samaniyah. Jadi jalannya namanya, lurungnya untuk supaya kita ini bisa berhasil dengan sebab itu tadi. Ada jalan. Tapi kita udah yakin kalau Allah mau nyampaikan, ya udah bahasa kampungnya itu aja, mendasar buntung juga. Dari halus sudah kelihatan, dari bayi udah kelihatan, mendasar buntung. Dasar orangnya itu hidupnya buntung. Mulai dalam parut sudah kelihatan, lahirnya lain pada yang lain, hidupnya jadi hati halus sudah lain pada yang lain. Lihat kisah para nabi, lihat kisah para rasul. Dari dalam perut udah beda, dari lahir udah beda, dipelihara, digaduh lain sudah. Ketahuan dari itu udah kelihatan orang ini pilihan. Artinya bukan karena amalnya dia,
bukan karena hebatnya dia sudah dipilih oleh Allah sebelum dia lahir, dia sudah dipilih oleh Allah sebelum dia diciptakan. Udah. Jadi kepada kita jangan sampai kene ngetahulah jadi nasugi ini tahu pada dan pangcangkal, jangan berani itu ya bahasa Banjarnya berani jangan pandir, karena namanya pandir kena timbul merasa bahwa seorang ini umpat campur terwujudnya sesuatu ramai aja tinggal makasih Tuhan pian menentuakan ulun. Kayak malam ini kita alhamdulillah ditakdirkan Tuhan mendengarkan kitab, alhamdulillah. Jangan ditakdirkan Tuhan kepelacuran ya Allah kalau kau binda, jangan ditakdirkan Tuhan mencontan kalau kau binda, alhamdulillah ditakdirkan di pengajian kayak hubungan yang berdua ini takdirkan nikah malam ini kalau kau bindahnya nang balung paham nggak? Nah jadi itu keyakinan kita. Jadi kita telah ditakdirkan kayak ini, itu dasar anugerah Tuhan. Bukan karena kita orang hebat, enggak. Bukan karena kita orang yang rajin beribadat, enggak. Unda ini jadi ketujuh orang bilanya unda mengaji, orang ketujuh menarakan suara unda bagus orang kada. Dasar Tuhan menghendaki kayak itu. Jadi maksudnya menyadarkan ini supaya jangan ujub, jangan sombong, jangan merasa diri itu ikut serta dalam itu tadi. Ini semata-mata fadlun minallah. Nah jadi supaya kita pegangnya sama Allah. Jadi maaf nih pengantin, apabila malam berkumpul suami sama istri lalu membaca doa memohon kepada Allah Ta'ala supaya iblis jangan keumpatan, kan doanya begitu, Allahumma jannibna syaitan, ya Allah sepakakan iblis jangan sampai parah lawan mulun, temanya umpat badai ini kena kenyamanan menggawi berdua. Wajannibis syaitan ma razaqtana, dan iblis jangan sampai mengganggu anak yang bakal lahir setelah ini. Ini jangan umpat merasai bini seorang, dan jangan sampai anak yang lahir nanti marazak tanah minal walad itu diganggu juga oleh iblis. Jangan. Doa sama Allah. Nah, sudah tuntung. Tapi ini kira-kira BP alim udah dua orang ini. Karena nggak mungkin ngamalkan sesuatu kalau nggak alim kan gitu. Iya, pasti. Maksudnya alim masalah itu tuh. Sudah, lalu jangan sampai kita yang kita pegang itu kenyataan ini ya. Maaf kalau ceroboh dibilang ceroboh, maaf. Air mani udah masuk, menyerbu ke dalam rahim. Lalu sang suami ngomong pasti hamil. Jangan. Bukan ini yang bikin anak. Bukan kenyataan ini yang kita pegang. Ini masih dalam kata tidak pasti. Kita harus pegang yang pasti. Siapa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa memegang Allah? Karena putusan pasti itu nih Allah. Mau jadi ini anak Allah, mau nggak jadi ini anak Allah. Kalau usaha udah. Tapi usaha nggak bisa dipercaya, nggak bisa dipegang. Kita harus pegang zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud memegang di sini kita tunggu.
Kalau Allah kasih anak, alhamdulillah. Kalau Allah nggak kasih anak, ya husnullah. Udah selesai sama Allah. Kan usaha sudah. Ya. Beda kalau anak muda sekarang kan ada yang menunda kehamilan. Jadi dia datang ke dokter, nanya sama dokter, dokter beri saran minum pil KB atau mungkin pakai kondom. Saran dokter, pulang ke rumah 2 bulan istrinya tetap hamil deh. Dokter ditanya lagi, kenapa dok? Saya sudah memakai kondom, kenapa istri saya tetap hamil? Gimana kamu memakainya? Saya masukkan dalam gigi saya. Karena dokter kan beri contoh. Sebelum pulang itu si laki ini tanya, Pak dokter, kalau pakai kondom gimana caranya? Dokter beri contoh. Dimasukkan itu dokter ke jeriginya. Dokter, begini kata dokter cara pakai kondom. Jadi pulang ke rumah, suami masukkan ke jerigi tapi tetap main. Ya hamil. Jadi dokter ke orang alim melajari itu dilihatnya ada mendatangi pintar setengah pintar oon. Ini jadi kan awal harus jelas menerangkan tuhnya ada yang pintar setengah pintar oon. Maksud dokter itu kan ke situ. Ada mungkin kalau dokter mencontohkan langsung, ada mungkin pasti pakai isyarat. Paksa dokter mencari khalifah di muka bumi ini. Iya belah. Pengganti sebagai contoh, mun ke situ dokter kaliwatan pintar tuh dokter yang ngomong. Nah cuma menahan nih, dikiranya dia serpasan di sini. Ada nang sikung disuruh pil KB tetap di istrinya hamil, kenapa nang laki nang minum? Ada kadang-kadang Pak. Tapi Tuhan berkehendak ikan bakondom buntus. Kondom buntus gitu buntus itu apa? Tembus, pecah. Kenapa? Banyu lawas bahaluat. Tadarnya pecah, prospek. Nah, ada yang bininya mau untal obat, tapi tetap karena kekuatan Allah itu pasti, kekuatan obat tidak pasti. Apalagi maaf KB dalam artian kajung buat maginya. Maaf, tadi udah ngomong aku kalau ceroboh maafin aja. Ini sekedar contoh, artinya nggak bisa dipegang. Aku sudah rancang mencontohkan jakor lalat antaranya udah sampuk buku, nelonnya tahan 5 kilo, kawatnya darian bulu, munjun di padang papuyuk, kan siapa lagi sudah? Pok nimbai, pastilah dapat. Belum tentu, tunggu Allah. Kalau Allah ngasih, dapat. Kalau Allah ngasih, nggak mungkin dapat. Jadi yang dipegang bukan tantaran, bukan melon, bukan kawat, bukan banyu, bukan pepuyuh. Yang dipegang apa? Allah. Tunggu Allah. Kalau Allah ngasih, alhamdulillah. Kalau Allah nggak ngasih, husnuzan. Selesai. Itu orang makrifat. Orang kenal sama Allah. Nah, Tuhan menyampaikan cara itu anugerah Tuhan. Walaupun orang berdosa bisa nyampai ke sana. Orang berumah bisa nyampai. Dia tanam padi, dia siram, dia jaga, dia tetap nunggu Allah. Kalau Allah kasih apa itu benih, ya udah, alhamdulillah. Kalau Allah ngasih benih, ya udah, husnuzan sama Allah. Ini orang kenal sama Allah. Nah, yang begitu punya hati orang yang diistilahkan sampai. Orang itu tenang terus. Nah ini. La bima minka ilaihi, jangan kamu berpendapat bahwa sampainya kamu kepada Allah bima minka ilaihi minal ijtihadi bil amal. Jangan kamu berpendapat kesungguhan kamu dalam beramal itu yang datang minka dari engkau, sampailah kita kepada Allah. Jangan,
tidak ada ikut serta. Kesungguhan kita Tuhan indah sampai biar kita berhimmat beramal ibadah dah ya Tuhan tetap sampai sembilan duha 10 tahun tetap ya sugih Tuhan indah. Menjadi sugih kada sugih itu dari Allah. Justru itu sholat duha tetap digawi nang dihadang Tuhan ya nang dihadang Tuhan. Sholat 5 waktu tetap dikerjakan, yang dinanti supaya kita masuk surga itu Tuhan. Madam Tuhan jadi. Nah tinggal apabila urusan dunia kita bilang nggak kabul bos, ya udah selesai. Ini seorang suami yang penting cariakan rezeki lawan bini itu, yang penting tuh halal biar banyak. Ada apa? Halal. Nah, si bini ngerti itu mencari laki cari gawiannya halal dan biar banyak. Dan si bini ngerti itu, jangan sampai istilahnya kena tersalah. Ini kadang-kadang ngomong aja, ketahun mikir aja, kawin lawan si bini dulu, soalnya harap ngomong. Ibu saya Ibu ada nasi kumpang matus wawa patah tangan hanya rabit gitu. Nah beginian nangka itu lalu kada menghargai lawan laki, padahal harga laki itu lawan pada duit. Tapi bebulannya nih pasti memilih bini itu kada berpinjam. Nah ini ya, jadi kita menyaksikan tadi perkawinan kepada lain jenis. Jadi kada sejenis, lain jenis. Ya ada laki, ada perempuan kan lain jenis. Bukan berarti kawin sama binatang, enggak. Alhamdulillah yang dan tumpang pandang ya Allah. Yang penting hati itu imong. Ini ngomongnya itu ya, bini itu dibawa bergaya jangan menyinggung atau dilihat bini ini penyinggungan atau penyambutan enggak. Ini bini itu tentang sembahyang ditelanjangi. Sanggup bini baru berdoa lagi bunga dengan bini. Nang laki gue dilihati karena tuh bininya nih salam subuh, tetapi juhudnya di bawah terpacu tapi laki telanjang bulat merangut laki. Jangan terkena laki perangutan, minta kena laki nang kada manggap telanjangnya. Tak telanjangin bini senyum nang laki, makasih yang lanjang. Oman itu ada udah bergaya-gaya ini macam selawar yang sampai yang bergaya-gaya kok anggapi apalagi kejujuran kan berani Rasulullah belanjaan buka beranian sama bini. Siapa kawan lagi selain bini bergaul bini nanti bergaul ketok nang lagi kada dibukai dengan bini. Setengah jam sudah mereka jadi bukai bini. Kenapa jadi lambat kena laki? Bergaul kan ada ulang jam. Nah, laki itu ada urang nih. Lambat bukai. Tuh ada wajar bergaya itu kesini laki. Datang lagi lahakan banyak. Siapakan sudah pun nasi siap sudah, iwak siap sudah. Suapakan gaya yang kabisa gini yang laki udah beli ke basuh. Coba panggil ulah-ulah itu nararamian tuh. Ini bini ya Allah. Nyambat ngarang mahmahnya ngarang di bini timahnya bermesra lalu mahmahnya timahnya apa tuh ya pulang lagi. Tapi banyak orang juga bersiko mahmahnya
Nah ini satu etikat di dalam hati kita, jangan ada etikat bahwa amallah yang menyampaikan kepada Allah, tapi Allah jugalah yang menyampaikan kepada Allah dengan anugerah. Ya, jadi nggak perlu megang yang lain, tapi tetap syariat menuntut kita beramal, tapi hakikat menuntut kita untuk jangan batin. Syariat nyuruh kita kunci pintu, kuncinya simpan, kepitingnya kalau bisa yang terkuat, yang terlarang kunci. Syariat menuntut laksanakan itu, tapi hakikat menuntut jangan kamu percayai pasti bahwa selamat rumahmu dari kemalingan. Hakikat menuntut pegang Allah, artinya doa sama Allah. Kata hakikat itu nggak pasti, yang pasti aku doa sama Allah. Ya Allah, jangan sampai maling masuk, jangan sampai maling ya Allah masuk. Sekalinya isuk dipakai kehilangan juga tetap kehilangan. Jadi kenapa Tuhan kada kabul doa ulun sampai maling masuk? Ujar Tuhan, malingnya kada masuk karena maling di rumahnya juga. Bini maling. Kan hati-hati juga lah. Bertetapas ada duit di selawar laki. Jadi yang laki ada kan lihat ya duit di selawar kok terdedah jenang bini. Nah, membini berdusta maka itu sudahlah duit laki diambil. Ya Allah, kasihan laki, kasihan. Kenapa lagi minta rokok? Habis duit 1 juta, maka tukaran 234 rokoknya. Ada gampangan sekali isap 234. Bini itu biar kada buas, ya Allah. Bagus akhlak, biar bagus akhlak dan bungas daripada nang sudah bunga akhlak kada bungas pulang. Ya Allah, apa lu semalam tuh jadi hendak orangnya bungas kada akhlak kada bagus. Jadi beginian tuh nang hendak supaya kawin berbagus akhlak aja ya. Nah, akhlak aja bagus. Kalau sakit akhlak ya apa? Tiap daun yang gugur kena ada jangan jumput. Nah, ada aja. Walau tukang sampah, payu aja kada harapan kawin mau tunggul lah. Bunganya kawin mau tunggul juga berbisa mau tunggul. Maka boleh nanti naga dulu itu kasusuban. Qala Syadzili qaddasa sirrah quddisa sirruh lam yasil al-waliyu ila Allah wa ma'ahu syahwatun min syahawati aw tadbirun min tadbirati aw ikhtiyarun min ikhtiyarati. Tidak akan sampai seorang wali kepada Allah masih di dalam dirinya ada keinginan, ada pilihan, ada aturan yang ingin mengatur Allah Ta'ala. Harus, kalau Allah udah kasih plak, husnuzan selesai. Husnuzan selesai. Jangan tanya kenapa Tuhan ulun mampir miskinkan, kenapa orang lain bersugihkan. Gawinnya sama aja, tiap nang berjualan sandal jual itu sugih ulun kadang kenapa itu Tuhan. Cara enggak gitu kan. Namun saat Tuhan menjawab itu sangat ke Tuhan. Karena ini selama orang masih ada keinginan untuk model mahual sama Allah Ta'ala, selama itu nggak mungkin bisa dekat dengan Allah. Jadi amalan supaya dekat dengan Allah, jangan mahual Allah. Kayak apa aturan tuh gawi jangan dihual. Apa ya jangan dihual itu ya bahasa Indonesianya. Aduh, jangan diprotes. Ya, jangan diprotes. Ini hujan nggak ada senda tangan ya, kenapa Tuhan kayak ini? Manusia kelaparan, masalah Tuhan ya. Mau hujan ke mau kada ya kan. Nah ini hasilnya orangnya penyumbangnya untuk ibadat, untuk ilmu, harus soalnya ada beres. Ada orang harus sembahyangannya beribadat kadarnya harus lebih banyak. Kenapa Tuhan kada adil kayak itu? Orang mau ukur hidup lawan dunia, padahal Allah mau ukur hidup dengan akhirat. Ujar ahli dunia, kenapa jadi ulun penyembah yang menyenang ada tapi para jakian orang nang
kadar penyembelian perjakian orang yang kadar menuntut ilmu perjakian ulun yang menuntut ilmu itu yang berlain rezeki berkurang. Padahal Tuhan mau orang itu supaya kena mendusur masuk surga. Orang berbagasi itu di pesawat loh, kadar berbagasi mana beruluh-uluh. Nang kadar berbagasi langsung surut ke mobil. Nang berbagasi ini menghadang di luar bagasi banyak hisap. Berapa bungkus rokok habis? Bagasinya menyeraput. Sudah bagasi digulu sebuting, di tangan sebuting, di tangan sini sebuting, di pinggang sebuting, turun di pesawat aja sumbalit sudah. Kebanyakan bawaan, coba kan ada pembawaan. Wah, langsung mendusur kemana? Ke mobil. Kenapa? Karena ada perbawaan. Amun nang dibawa ini kena menyeraput dunia. Tahu rasa. Dihisap Tuhan. Kita waktu sudah kurus. Dihisap Tuhan doang. Sadang, apalagi raja jebra, pentelnya tertinggal tangkapnya oleh polisi. Allah menghisap apalagi hisapannya syadidah, awas, sedikit dia salahnya neraka. Maka kita ini mengikuti duit, waya bujur, waya ada engkernya juga bang. Nah, maka ini dipikir-pikir bagus berduit harus ada ya. Dewan jawab. Bagusnya itu berduit dan pemurah. Ya, oleh karena itu witan datu kelampaian. Ya, sidin ketika berdapat Lailatul Qadar, minta sama Allah diberi anak alim lagi zahid. Alim isi ilmu, zahid sugih dan pemurah. Jadi mintanya beliau itu. Jadi sugih tapi kada engken, kada sayang lawan duit, ampun orang, pun seorang. Nang dimakan ada, nang diminum ada, tapi nang dibariakan ada juga. Nah itu zahid alim mulai kabul, lahirlah Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Tuhan dasar molah buntung lawan sidin. Walau hidup dalam keadaan serba kekurangan, tapi raja nang tuh. Raja nang melihat kelebihan sang anak. Sidin punya kesenian, kelihayan seni, jadi melukis apa tuh, model apa tuh bagus. Ketujuh aja digunakan di istana, di sekolah kan. Pengawal terkesah malam tadi ulun guring tiga anak ini jadi pengawal. Inya badannya tuh terangkat. Jadi ketika terangkat, dari pelampaian ditarik oleh pengawal. Terbangun Sidin nangis. Kenapa? Karena mimpi dibawa ke langit. Dikesahkan sama raja. Ini anak udah punya keluarga dasar beruntung lagi halus. Sampai dikawinakan dulu. Terus imah dikawinakan hanya dikirim kemana? Nuntut ilmu 37 tahun kurang lebih terpisah lawan nala. Bini, nuntut ilmu di sana sampai diisi anak seorang perempuan yang kemudian dikawinkan di kampung dan Sidin pun mengawinkan di Makkah. Dihitung siapa yang terdahulu dikawinkan, ternyata Datuk Kelampaian yang duluan mengawinkan anaknya daripada orang yang dilanja. Dipasrahkan, ini dibatalkan. Punya anak sudah satu, ya hukum memang begitu. Nah artinya dasar beruntung dunia akhirat lagi halus tuh sudah beruntung karena kalau dilawan-lawan. Nah jadi anak minta karena orang Tuhan belum minta anak kurangnya alim wali kurang sugih pemurah semua jadi malah jangan minta ya Allah kalau minta anak bunga apa ada pada bilang boleh tenang. Supaya itu ya Allah mudah anak ulun bunga sudah dan melihat anak muha pada bunga selama sedih anak memati kada bunga sudah juga bisa anak yang penting alim lawan wali Datuk Kelampaian contohnya akhirnya Datuk Kelampaian pun minta sama Allah agar Allah menjadikan zuriat beliau sampai kiamat orang wali dan orang saleh, orang alim, orang pemurah.
Pertama bertemu Lailatul Qadar, minta 7 turunan. Terakhir ketemu Lailatul Qadar, minta dzurriyyat beliau ila yaumil qiyamah. Jadi kita ini sebutin dulu, jangan putus asa, ikuti Tuhan. Kalau ikan kalau ada mau nyuntuh dapat iwak, bisa tidak ada mau nyuntuh dapat iwak? Bisa. Di rumah aja orangnya dapat iwak. Nah mau nyuntuh belum bertujuan mau makan, mau makan marah aja. Hanya Tuhan atur rezeki alam kada tak burung, rezeki alam kada tak musang, rezeki musang kada tak. Nah, seorang kalau menyimpan perpuyuh di dalam lemari di dapur, rumah anak yang alam rezeki itu tulisannya ampun orang datang orang belang berani melihat ada perpuyuh di lemari, ada yang namanya perpuyuh yang hendak ada dalam rumah pun tak pernah ulun dia kan berarti sudah dimakan tulisannya ampun orang kurang makannya kada tahu lah. Duit di kantongnya ada satu tulisannya ampun orang serta julung orang biar kayak apa aja. Jadi Allah Ta'ala itu sudah mengatur segalanya. Jadi jangan berpegang kepada yang lain daripada Allah. Jadi jangan putus asa, terus beramal beribadat kepada Allah. Kalau Allah Ta'ala abdah, kalau Allah ingin melepaskan hambanya daripada terbimbing, wadhalika lam yasil ilaihi abada. Kalau misal Allah mau melepaskan hambanya dulu baru sampai, dan setiap Allah menyampaikan di nafas dulu sifat-sifat namanya bagus ini itu, maka lam yasil ilaihi abada, seseorang itu tidak akan bisa sampai selama-lamanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kada akan kawat sampai kepada Allah. Kalau ada berpendapat kalau hilang dosa baru nyampai, kalau rajin ibadat baru nyampe. Jadi yang rajin ibadat aja yang nyampe, yang nggak rajin ibadat nggak nyampe kepada Allah, yang maksiat nggak nyampe kepada Allah. Padahal awaluhum nusus wa akhiruhum. Jadi kepada yang muda-muda bungo jangan putus asa. Keturunan bukan orang wali-wali jangan putus asa. Keturunan orang petani jangan putus asa. Minta sama Allah Ta'ala. Selesai. Supaya apa? Allah yang mengabulkan segalanya. Minta sama Allah, seorang ini jadi orang saleh, jadi orang yang dicintai Allah. Anak pun mudah-mudahan jadi orang saleh, jadi wali, jadi bongkar. Oh dah, jadi hobi itu lainnya lah. Dari hobi mudah-mudahan anakku sugih ya. Ada nasi kompong doang di pejabat. Mun pejabat artinya orang mati itu malah, apalagi gunanya jabatannya. Mati itu beriman nang ianya bawa iman dan bawa jabatan mang camat mati kada ini pernah punya Pak Camat, siapa Tuhan kamu? Dada. Atau wali kota mati misalnya, Pak Wali Kota, siapa Tuhan kamu? Dada. Atau orang sugih kan ada juga nang di bawah itu sebutin lagi iman, baik sugih lawan iman lawan amal, mudah-mudahan. Walakin idza aradallahu an yuwassila abdahu ilaihi tawalla dzalika lahu. Apabila Allah mendekatkan seorang hambanya kepada Allah, Tuhan yang mengatur. Tapi cirinya ada satu, berkawan lawan orang soleh. Itu ciri. Karena kita aja doanya bila nyelang kami kemarin nih, ya Allah mudah ulun dapat bini yang solehah. Ada tuh mahabbah sama orang soleh dulu. Mudah anak ulun jadi soleh dan solehah wali-wali. Berarti pikiran kita ini cinta kepada mereka. Tapi kalau misalnya ya Allah ya Tuhanku mudah anak ulun jadi pemain bola, berarti mahabbah ke sana. Mahabbahnya ke sana. Kita harus ada diisi mahabbah sama orang soleh. Hadis Nabi SAW, siapa ada cinta di hatinya sama orang saleh, haramahullahu jasadahu 'alan nar. Allah haramkan jasadnya dijilat api neraka. Mudah-mudahan lah. Jadi Allah haramkan dari jasadnya dimakan api neraka. Ya, diharamkan oleh Allah jasad orang itu dimakan api neraka.
apabila ada cinta di hati orang itu sama orang soleh. Orang soleh banyak, bisa kerja kehabisan. Nang mati kan boleh perlu dicintai, boleh. Ada wali misalnya kita ziarahi, kita senang cinta sama beliau, insya Allah haramahullahu jasadahu ala nar. Kenapa? Karena mahabbah. Sampai di dalam manakibnya Syekh Haman Al-Madani, siapa masuk rumah aku maka diampuni dosanya. Bukan karena masuknya semata, tapi orang be'elang kepada Syekh Haman berarti karena ketujuh, karena cinta. Kalau nggak cinta nggak mungkin bisa be'elang. Nah jadi kita ini coba tanamakan cinta lawan orang soleh, insya Allah karena Tuhan mengkada kita jadi anak, kada anak cucu, kada cucu buyut. Begitu yang ada di dalam kitab Ta'limul Muta'addid. Nah, kalau di dalam hati ini nggak ada cinta, waduh, anak kita mau apa ya, bunga, tambok, kuitan sembahyang jorongnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan kuitan. Ya hadapan kuitan, umang kuitan. Anak menampilin dia ajan. Kalau ditampilin dia mululu. Mbah anak belapas sampai jadi langgar nih. Mungkin aku itu bangsat banget. Anggap dia aja, dia orang bohong aja. Kenapa aja koma? Asyhadu an la ilaha illallah. Dilanjanginya apa? Makasih nggak pinjam aja mah. Adalah orang aja mengikuti tapi kadang mungkin pasti mengikuti telinga karena buang han. Nih, karena kita cinta sama orang yang salah, Allah perlihatkan kekasih kita, yaitu anak. Kita cinta sama orang nakal, akhirnya anak kita nakal, Allah perlihatkan kekasih kita di hadapan kita sendiri. Karena kita memang cinta sama orang nakal, akhirnya anak kita nakal. Kalau kita cinta sama orang soleh, insya Allah Allah perlihatkan orang soleh di hadapan kita. Insya Allah. Jadi kita melihat, oh inikah orang yang kita cintai. Bagus. Cium tangan lawan kuitan. Udah gampangan. Oh mama nangis nang kuitan. Maka pulang halus lagi bundur bersalaman. Bersalaman bundur kada mau nang berbalik duit. Nang batang salaman orang kuitan. Mah bundur. Tarela malam, tarela balawun turun sekolah. Nak cukuplah nak duit tuh, kenapa pemain cukup aja insya Allah bulit dulu makan kena siang ini bulit nih makan di rumah jurun umah nak kuitan pesalur ikannya. Melihat anak-anak itu kan jadi mau bagusnya akhlak. Ada nang itu kan bang bersalaman jangan berbalik gabung kan putihnya umah. Akhlak kita juga dulu mahabbahnya kita sama orang soleh. Beda banget. Apalagi kita bawa ke tempat-tempat orang soleh-soleh, anak itu berubah insya Allah. Mahabbahnya itu yang jadi. Kuitan. Ini anak. Awas. Tahu sih jangan abah. Saya semut anak beridik di utas abah. Anak penjual. Sakit bahaya itunya. Kalau nyanang kamu kan. Allahu Akbar. Ulun lagi bisi kemanakan sepupu, bisi kemanakan orang. Memang dilihat nih. Ini kita nah, bagus akhlak, bagus kelakuan kan. Kenapa? Tentu karena abah mamanya ada mahabbah sama orang soleh.
Kalau abah sama orang soleh, anaknya jadi bagus, insya Allah. Tapi kalau abah mamanya nggak abah sama orang soleh, anaknya juga nggak soleh. Jadi Allah perlihatkan mahabbah itu di dunia udah Allah kasih. Insya Allah, insya Allah. Tawalla dzalika lahu, maka Allah yang mengatur sampainya hamba itu kepada Allah bi an yadhara lahu min sifatihil 'aliyyah wa ni'matihil qudusiyyah, yaitu Tuhan perlihatkan sifat-sifat Tuhan yang dipandangnya, sifat-sifat yang maha suci dan maha tinggi, ni'am wa sifat sama. Jadi na'alim siapa? Allah. Yang kaya siapa? Allah. Yang hebat siapa? Allah. Itu udah kenal sama Allah. Kalau Allah kaya, nggak mungkin Allah engkeng. Tapi kenapa kita nggak diberi? Tentu husnuzon dulu sama Allah. Nggak mungkin Allah engkeng. Mustahil Allah engkeng. Mustahil Allah kehabisan harta. Allah kaya. Tapi kenapa nggak mengalir kepada kita? Oh, mungkin Allah memberikan yang terbaik buat aku agar aku kada dihisab di akhirat. Mungkin aku belum pas untuk jadi orang kaya karena bila orang jadi orang sugih sombong. Mungkin husnuzon aja sama Allah karena mustahil Allah engkeng. Nggak mungkin Allah engkeng. Nggak mungkin Allah kikir. Allah Rahman sama Rahim, pengasih penyayang, datang bala, nggak mungkin bala ini menyakiti. Ini mungkin seperti tukang pijat yang memijat batang tubuhku sakit tapi bakal sembuh nantinya. Karena memang aku juga nggak silahu. Jadi wajar tukang urutin urut sakit ngarengin kasih lahu. Begitu juga Allah datangkan bala sakit tapi ini diurut, nanti Allah ampuni dosa. Allah angkat derajat, berarti habis diurut naik pangkat, habis diurut hilang kesilahu, kan kayak itu. Jadi husnuzon terus sama Allah Ta'ala. Bala itu datang kayak tukang pijat datang. Paling kadang kayak itu cara berpikirnya. Ini orang sudah nyampai, berarti dekat dia sama Allah. Kenapa dekat? Buktinya dekat, kenal. Orang dekat pasti kenal. Kalau dekat nggak kenal belum dekat. Tahu dah ya perhatian orang tuh ya parah tuh orang. Tahu dan beda kelakuan itu parah tuh orang. Menjauhkan personalnya. Orang dekat sama Allah pasti selalu sangka baik dengan Allah. Itu aja rumusannya. Husnuzan itu adalah jalan menuju paling cepat untuk sampai kepada Allah Ta'ala. Nah jadi itu dulu yang dapat kita sampaikan. Ada satu undangan pertama malam Senayan di Ratu Jaleha di Masjid Ar-Raubah, itu ada acara tablik akbar habis sholat isya. Kemudian ada undangan kita di Masjid Jami, insya Allah jadi bertahun baru. Acaranya Maulid Nabi. Karena tahun baru itu tahun diambil dari hijrahnya Rasul. Jadi kita baca maulid, acaranya habis isya di Asrakal karena insya Allah jadi pakai mercon, mercon kita. Duitnya sudah ada. Tujuan apa Pak Ustaz? Ada mercon itu isinya yang 500 biji, ada yang mungkin isi mercon itu 1000. Itu tuh kita mikirnya paraki jauh kayaknya col itu bubuhan petugas karena nama aku guru kenapa jadi pakai mercon ya anak talibin menjawab kalau untuk kesenangan bukan mubadzir. Bisa memang wala tubadzir tabdzira, tapi ini bukan mubadzir. Fatwa dari Nahdlatul Ulama ketika ditanya apa hukum menjual petasan dan menggunakan al-mubah. Udah, kalau kada percaya tanya aku jolong kitabnya, aku kada membacakan lagi, kamu baca soalnya ada mubazir, menyatakan orang melihat senang. Nang di dalam kena di dalam situ aku bikin TV supaya nang di dalam jangan cengang ke atap. Apa nang cengangnya atap? Karena lihat jadinya melihat cahaya kecil yang menggambarkan cahaya besar.
seorang kekasih Allah Rasulullah, gambaran cahaya kecil mengisyarat cahaya besar. Anta nurun fawqa anwari, anta misbahus suduri. Petasan di hati kita selalu bernyala. Tuk 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 tuk. Petasan apa itu? Maklum indakum. Anta ini ismirun wawani. Ada kegampangan. Imba itu ceramah sedikit. Nah, kemungkinan besar. Nah, kepadahkan besar lah. Kemungkinan besar ada makanan. Jadi jangan berharap minta masuk aku. Jadi datang sebelum isya, makan dulu di warung, minum dulu santai aja. Isya karena mungkin sembahyang berjamaah, untung berjamaah, insya Allah sunat mulai ya kita. Pukul terbang, ada kita makan. Marhaban ya muharram, marhaban syahrul kiram. Ada kegampangan. Muharram, tahun baru orang Islam. Marhaban ya muharram, marhaban syahrul kiram. Pas asrakal buntat latupan. Buntat. Mungkin pengantin ini juga pas hendak linduk. Aman-aman adulah haula wala quwata illa billah. As-salatu khairum minan naum. Ini kata naum. Nah, jadi insyaallah jadi kita malam Rabu. Karena menurut kalender tahun baru Islam malam Rabu. Ya, jadi kita pas kebetulan tidak ada acara apa-apa itu. Jadi kita bahalusan aja. Mau makan enggak? Lakian minyak, bawa wadah melompat silakan. Cuma ini kaji dulu lah, kemungkinan besar ada makanan. Supaya kan karena ada kita hendak meriahkan aja. Ya, kan orang tahun baru masih hijau beramian dengan senangnya bila jam 12 begini itu orang kampung keluaran senang melihat mercon. Tus api itu mas orang apa rata bubur kalau laku atas. Ya itu ada dari sudah petugas kayak pacarannya supaya lalatukannya itu jangan kena jamaah. Ya itu mencengang ke atas itu jangan coba ngangkung. Musi aja kok kajahannya kan masuk dedak. Nah, panjang seumur hidup dijamin. Jadi di masjid itu karena aktivitas supaya yang di dalamnya melihat orang. Wah. Salah hai orang yang berarti aku mau banjir kalau dia gitu. Duit kok. Sudahlah, sangit. Ada banyak tua paling habis itu 20 selawi juta. Ada banyak nih tuh umat dibanding surga. Di mana guru kalian duitnya lain ulahanku. Kalau perlu kamu takut, jangan cetak dulu. Ada bang rencana-rencananya bagus sih makanan loh bang. Makanannya itu biar kecap. Nah, bagi kecapnya. Jadi insya Allah kita napa berdoa malam itu mudahan setahunan dijaga daripada godaan setan, dipelihara daripada nafsu yang membudaki kita. Kan doa awal tahun kan begitu. Nah, doa akhir tahun masing-masing yang besar tuh.
Ya Allah, hendak mbak asar tua acara tiap orang begawi lagi beli di toko, kesian ini jadi baik-baik saja. Insya Allah paling lawas jam 10. Belikan dari taruh pajulna, belikan dari warung-warung. Bapak ada warung-warung, anda beli acara atau warungnya kembali-balik ada. Apa yang perlu jadi tukang warung? Ya lah, ini undangan lah, bukan sekadar pemberitahuan. Jadi bawa aja latihan minian undang di masjid Jami ini. Nah, acaranya malam Arba habis Isya, pas tahun baru itu. Insyaallah kita berani kumpul berkan situ. Kalau lakukan enak, punya sebiji itu 3 juta, nukar 10, 30 juta. Ya Allah, andak di beberapa tempat terang. Kemadam siap dah di sungai. Ayo situ aja dulu lah. Mudah-mudahan kita selamatkan mudah-mudahan dunia akhirat. Mudah-mudahan Allah menyampaikan kita selalu ingat syukur kepada Allah dan husnuzan kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma la ilaha illallah.